Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Malaysia sering terjadi gejolak politik di parlemen yang ujungnya adalah pergantian Perdana Menteri di tengah jalan sebelum masa jabatan 5 tahunnya berakhir. Seperti yang terjadi beberapa tahun terakhir ini, yang mana ada setidaknya 3 kali pergantian Perdana Menteri dari tahun 2018 yang lalu. Dimulai dari Perdana Menteri Tun Mahathir Mohamad, lalu diganti oleh Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, yang terakhir ini adalah Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob, yang mana berujung pada pemilu dini atau pemilu lebih awal sebelum batas waktu yang seharusnya menurut jadwal pada tahun depan 2023 karena problem dukungan suara mayoritas tipis di parlemen. Pun usai pemilu 2 November 2022 belum lama ini, hingga kini masih terjadi deadlock pemilihan Perdana Menteri baru di parlemen akibat kurangnya suara mayoritas mutlak dari partai atau koalisi partai pemenang pemilu. Meskipun Malaysia sering terjadi pergantian Perdana Menteri, namun ada satu hal yang menarik perhatian saya sebagai pengamat luar negeri, khusus untuk negeri jiran Malaysia, yakni tentang mindset atau pola pikir para pemimpin Malaysia yang mempunyai program berkesinambungan jangka panjang, yakni program pro kepentingan rakyat, bukan pro kepentingan oligarki politik. Salah satu bukti dari program para Perdana Menteri Malaysia yang dikenal dengan selalu pro kepentingan rakyat, yaitu bahwa mereka melindungi harga kebutuhan barang pokok atau harga sembako yang di Malaysia disebut dengan barang runcit dengan sistem harga eceran tertinggi atau HET, yaitu sistem harga yang tidak boleh melebihi harga tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Malaysia, dan bagi siapapun pengusaha yang melanggar bakal dikenai sanksi hukum yang tegas dan keras. Semisal adalah harga minyak goreng tidak boleh melebihi harga tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga para pengusaha spekulan tidak bisa lagi memainkan harga secara licik. Lalu contoh lainnya adalah ketika para petani bawang panen raya, para pengusaha para pengusaha impor tidak bisa mengguyur dengan barang impor sesuka hati dengan harga yang jauh lebih murah daripada harga petani, yang mana itu bisa membuat para petani merugi besar, dan lalu bawang itu bisa menumpuk lalu membusuk, yang mana setelah itu lalu para pengusaha impor tadi modus operandinya atau cara liciknya yaitu dengan menahan stok barang bawang impor tersebut, lalu membuat kesan seolah stok bawang terjadi kelangkaan. Maka setelah itu terjadi kenaikan harga bawang yang super tinggi, berlipat-lipat ganda dari harga normal. Maka dari situlah para pengusaha spekulan tersebut gembira karena bisa meraup untung gila-gilaan di atas penderitaan rakyat dan petani jelata. Tapi dengan sistem harga eceran tertinggi di Malaysia, maka para pengusaha licik tadi tidak bisa lagi memainkan harga sesuka hati mereka. Dan juga satu contoh lagi tentang kebijakan para Perdana Menteri Malaysia yang pro dengan kepentingan rakyat, yaitu untuk harga BBM atau harga bahan bakar minyak, pemerintah Malaysia juga menyediakan harga yang murah tapi berkualitas tinggi yang pro dengan kepentingan rakyatnya. Maka dengan sistem penetapan harga BBM yang pro dengan kepentingan rakyat tersebut, Malaysia bisa menjaga kestabilan harga kebutuhan barang pokok atau barang runcitnya, sehingga lalu perekonomian Malaysia bisa berjalan lebih lancar, terhindar dari inflasi, kenaikan harga barang kebutuhan pokok yang biasanya dipicu oleh harga BBM tersebut, yang mana itu bakal bikin sengsara rakyat banyak. Dan bila boleh saya tambahkan lagi satu kebijakan pemerintah Malaysia yang pro dengan kepentingan rakyat, yaitu biaya kesehatan di Malaysia yang murah meriah tapi berkualitas internasional. Bayangkan saja hanya dengan uang RM1 Malaysia, maka rakyat Malaysia bisa berobat dengan pelayanan maksimal. Karena pemerintah Malaysia memberikan subsidi besar untuk biaya pelayanan kesehatan buat rakyatnya.
Sehingga rumah sakit di Malaysia lebih berorientasi pada kemanusiaan sebagai prioritas utama, bukan profit oriented semata. Bahkan saking terjangkaunya biaya kesehatan di Malaysia yang berkualitas internasional tersebut, maka banyak pasien asing yang berobat ke Malaysia, sehingga membuat Malaysia juga terkenal sebagai salah satu destinasi wisata medis terbaik di dunia, karena mensinergikan antara perawatan kesehatan dengan berbagai atraksi wisata alam yang menarik untuk mempercepat proses pemulihan kesehatan selepas sakit. Demikian info dari channel Dunia Fana News. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.